Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prajanugraha, NIM 224810864, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, kelas C Ekstensi. Saya akan mempresentasikan 3 hadis, di mana ini tugas mata kuliah hadis ketiga oleh dosen pengampu Ibu Dokter Mulyani SPDI MPDI. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini sangat jelas memberikan gambaran kepada kita bahwasanya keimanan kita tidak akan sempurna atau akan dipertanyakan kalau kita tidak bisa mencintai. Maksudnya di sini mencintai ialah bisa memberikan manfaat ataupun mengajak kepada kebaikan ataupun mengajak saudara kita yang dimana kita ini mencintainya karena kita ingin atau sangat berharap sama-sama kita kelak nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara sama-sama memperbaiki ibadah dan memperbaiki diri pribadi masing-masing. Makanya dianjurkan kita itu memperbanyak tali silaturahim dengan cara setelah kita memiliki silaturahim yang banyak, teman ataupun kawan yang banyak, maka kita dianjurkan untuk mencintainya dengan cara karena kita merasa bahwa kita takut bahwa nanti saudara kita ini akan masuk neraka, maka kita mengajaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat berjamaah di masjid, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menegur ketika ada yang melakukan keburukan atau hal-hal yang tidak baik. Oke, hadis yang kedua, kullukum ra'i wa kullukum ar-ra'iyatihi, rahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana apa yang telah kalian lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas memberikan peringatan kepada kita dan memberikan sedikit gambaran bahwasanya kita ini adalah pemimpin terutama bagi para lelaki. Pemimpin di sini bukan hanya tentang kandidat atau pangkat seperti presiden, menteri, dewan, akan tetapi juga salah satu pemimpin yang dimaksud di sini ialah itu seorang ayah kepada anaknya ataupun seorang guru kepada siswa ataupun muridnya. Bahwasanya kita dianjurkan atau diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Maksudnya yang baik ialah bisa memberikan manfaat dan kebaikan yang dimana itu jalannya sama untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang baik ialah tidak memberikan pelajaran yang buruk. Pemimpin yang baik ialah tidak menzalimi masyarakatnya, muridnya, ataupun mungkin yang dia ajar. Karena pemimpin yang baik dalam rumah tangga ialah yang bisa memberikan kebijakan sebijak-bijaknya kepada anak dan istrinya. Pemimpin yang baik bagi presiden ialah bisa melihat masyarakat yang dimana mereka jatuh miskin atau membutuhkan bantuan oleh pemerintah. Pemimpin yang baik bagi kepala sekolah memberikan pendidikan yang sangat sejujur-jujurnya kepada murid-muridnya dan memberikan contoh yang baik kepada murid ataupun siswanya. Karena realita di zaman sekarang, minus di negara kita itu bukan kurangnya pemimpin, akan tetapi banyaknya yang pemimpin yang dimana mereka tidak adil kepada masyarakat, bahkan sampai zalim, dan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahu Bukhari dan Muslim. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik aw liyasmut atau diam. Maksudnya di sini ialah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menggunakan lisan atau mulut kita untuk sebaik-baiknya saja, tidak lebih dari itu. Rasulullah mengajarkan atau menggambarkan kepada kita lewat hadis yang beliau sampaikan bahwa kita tidak boleh menggunakan lisan kita ini kecuali untuk beribadah.
kecuali untuk hal-hal yang baik, kecuali untuk betul-betul ini jalannya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa, maka yang dianjurkan oleh Nabi itu auliasmut, diam. Kalau lisan kita ini masih sering membuli, masih sering mengejek, masih sering menzalimi dengan perkataan-perkataan kita, maka kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaumi illa man zalim. Allah sangat membenci, tidak menyukai malah orang-orang di mana perkataannya itu zalim. Itu dicantumkan dalam Al-Qur'an. Maka ini sudah sangat jelas kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita untuk hal-hal yang baik. Contohnya apa? Membaca Al-Quran, mengulang-ulangi zikir kita, ataupun mungkin bisa memberikan nasihat dengan lisan kita, sehingga mungkin saudara kita yang mungkin masih dalam keadaan buta dalam hidayah Allah bisa tercerahkan oleh perkataan kita. Maka itu kata Nabi SAW, untuk berkata baik atau diam. Kalau kita masih sering mengejek, menzolimi, bahkan membuli, maka solusi utamanya nih diam. Oke, sekian dari saya, presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.